Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Jabarkon, NIM 31200060. Ingin menjelaskan beberapa pembahasan pada mini research yang sebelumnya saya buat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan tentang wakaf produktif perspektif Al-Quran menurut ulama kontemporer ataupun menurut imam madhab dari Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan beserta ulama kontemporer lainnya. Langsung saja kepada pembahasan. Wakaf menurut bahasa suatu hukum wakif untuk menyerahkan atau memberikan harta benda yang dimilikinya untuk suatu tujuan kebaikan. Menurut ulama atau menurut imam madhab Imam Maliki berpendapat bahwa wakaf ialah memanfaatkan suatu harta yang dimiliki untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak dengan adanya satu akad. Kemudian Imam Hanafi berpendapat bahwa wakaf ialah memberikan suatu benda atau suatu harta kepada seseorang yang memiliki tujuan kebaikan dan mempunyai manfaat tersendiri. Manfaat baik bagi semua orang, baik masjid, musola. Yang ketiga, Imam Hambali mengidentifikasikan bahwa wakaf ialah menyedekahkan harta atau tanah yang menghasilkan manfaat kebaikan bagi semua orang maupun pada masjid. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wakaf ialah memberikan suatu harta atau benda yang lebih dapat memberikan manfaat kepada semua orang, nazir. Kemudian ulama kontemporer berpendapat yang pertama, Ibnu Qudamah, bahwa wakaf ialah menahan suatu harta yang menghasilkan manfaat barang yang diwakafkan. Kemudian yang kedua, Nazih Hamad dan Munzir Kohaf. Nazih Hamad berpendapat bahwa wakaf ialah memberikan atau menyerahkan suatu harta benda pada seseorang dengan adanya satu akad pada pewakaf dan pewakif. Kemudian Munzir Kohaf berpendapat bahwa wakaf ialah memberikan atau menyerahkan suatu harta benda dengan adanya waktu atau jangka waktu yang lama. Yang terakhir, menurut imam atau ulama kontemporer yang berasal dari majelis ulama, yang mengidentifikasikan bahwa wakaf ialah menyerahkan atau memberikan suatu harta atau benda kepada seseorang dan hartanya itu tidak hilang atau diambil dengan secara paksa atau karena adanya suatu akad. Kemudian adapun syarat-syarat pada wakaf, yakni syarat benda dan syarat seseorang yang mewakafkan. Yang pertama, syarat orang yang mewakafkan. Syarat orang yang mewakafkan antara lain yaitu mempunyai harta penuh.
yang artinya dia merdeka, tidak mempunyai hutang ataupun kurangnya kebutuhan. Yang kedua, mempunyai akal, pikiran, sehat jasmani. Ya kalau sehat jasmani belum tentu ya. Yang penting mempunyai akal sehat. Yang ketiga itu balik, cukupnya umur. Dan yang terakhir yaitu mampu berdiskusi antara pewakaf dengan pewakif. Syarat yang kedua yaitu harta benda. Syarat-syaratnya adalah harta tersebut dipunyai oleh pewakaf dan diketahui kadarnya. Kadar itu dari bentuk, sifat, jumlah, sertifikat itu. Dan tidak sah bila benda tersebut dipindah alihkan atau dipindah kepemilikannya, pindah tangan kepemilikannya. Dan wakaf, menurut saya wakaf itu memberikan suatu harta atau benda untuk tujuan kebaikan dan mempunyai manfaatnya seperti kebaikan. Saya pernah bertanya kepada Bapak dosen Taufikur Rahman bahwa, Pak, kenapa Pak begini Pak? Misal saya bertanya, seumpama ada seseorang mewakafkan tanah, wakaf itu bisa barang, bisa tanah ataupun sebagainya. Pak, jika seseorang mewakafkan tanah kepada masjid dengan secara ikhlas dan adanya suatu akad, dan kemudian hari tanah tersebut dijadikan tempat perjudian ataupun kemaksiatan, apakah seseorang yang mewakafkan tersebut mendapatkan dosa ataupun akan masuk neraka, Pak? Jawaban dari Bapak dosen ya cukup simpel ya, ini seseorang yang mewakafkan tanah atau barangnya yang dimilikinya secara ikhlas ataupun adanya satu akad, dia tidak mempunyai urusan lagi dengan tanah tersebut, yang bisa dikatakan bahwa pewakaf tidak akan mendapat dosa jika tempat atau tanah tersebut dijadikan tempat apa. Ya cukup sekian dari saya, selebihnya mohon maaf jika ada tutur bahasa ataupun tutur kata yang salah yang menyinggung perasaan kalian semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.